فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Masih pada kajian rutinitas kita bainal maghrib wa isya pada kitab Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna. Sebuah tulisan milik Syekh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, dengan materi sesuai dengan judul babnya, mengkaji tentang dakwah, mengkaji tentang akidah, mengkaji tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan malam sebelumnya, tepatnya pada poin yang ke-29 yang kita kaji adalah tentang arahan serta nasihat. Beliau mengajarkan bahwasanya dakwah Ahlus Sunnah menerima arahan, menerima nasihat dari siapapun datangnya, dengan sikap yang insaf serta adil, bahwasanya para penuntut ilmu, kami diantaranya, terkadang betul, terkadang salah, terkadang tahu, terkadang tidak tahu. Dan telah kita terangkan bahwasanya nasihat adalah bagian daripada agama. Pada pertemuan malam kita yang berbarokah ini, kita akan mengambil poin lanjutan, tepatnya poin yang ke-30. Berkata Syekh Muqbil, semoga Allah merahmatinya, as-salasun, nuhibbu ulama as-sunnatil mu'asirin wa narghabu fil istifadati minhum wa na'saf li jumudi katsirin minhum. Kata beliau pada poin yang ke-30, di antara poin-poin ini adalah dakwah kami serta akidah kami. Kami mencintai ulama sunnah zaman sekarang, bahkan zaman dahulu. Seluruh ulama sunnah kita cintai mereka. Namun disinggung zaman sekarang karena ada alasan setelah itu. Wa narghabu fil istifadati minhum, dan kami berambisi atau semangat untuk mengambil faedah dari mereka. Nah, mengambil faedah dari mereka. Wa na'saf li jumudi katsirin minhum, dan kami menyayangkan sikap kaku kebanyakan di antara mereka. Sikap kaku yang tidak mencinta kepada ulama sunnah. Barakallahu fikum, ini yang boleh jadikan sebagai poin ke-30 dari materi dakwah kami serta akidah kami. Mencintai ulama. Beliau syaratkan zaman sekarang, wa ila itu pun termasuk. Nah, sesuatu yang harus kita cintai ketika dia adalah ulama, penyambung lisan para nabi dan rasul. Cinta kepada mereka adalah bagian daripada agama. Nah, mencintai mereka adalah bagian daripada agama. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Landasan hukumnya bahwasanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, serta cinta kepada apa yang Allah cintai dan cinta kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam cintai adalah kecintaan agama. Nah, para ulama dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul dengan dalil yang begitu banyak dalam Al-Quran serta hadis.
Hendaknya kita pun cinta kepada apa yang Allah cintai, kita cinta kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam cintai. Paling pertama datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sahih. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang apabila ada pada diri seorang hamba, dia akan merasakan lezatnya keimanan. Nah, akan merasakan lezatnya keimanan. 3 perkara tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memperinci ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya cinta kepada Allah dan kepada Rasul lebih dia cintai kepada cinta akan selainnya. Mengedepankan, menomorsatukan, memprioritas utamakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Perkara ketiga di antara 3 hal yang mendatangkan lezatnya keimanan, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia cintai seseorang kecuali karena cinta kepada Allah. Mencintai orang tua karena dianjurkan oleh Allah. Termasuk mencintai ulama karena orang-orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak pujian dari Allah Subhanahu wa taala serta Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan dan keutamaan mereka. Paling pertama bahwasanya para ulama Allah angkat derajat mereka. Yang belum tentu Allah angkat derajat selain daripada mereka. Dalam surat Al-Mujadilah kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian serta yang diberikan ilmu beberapa derajat. Orang beriman tinggi derajatnya, namun lebih tinggi derajatnya adalah dikumpulkan antara iman dan ilmu. Ini para ulama. Ketika Allah mengangkat derajat mereka, otomatis Allah mencintai mereka. Kalau Allah cinta kepada mereka, hendaknya kita pun sebagai insan yang beriman kepada Allah pun cinta kepada mereka. Hal ini pun barakallahu fikum diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam athar yang indah sampai kepada dia yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Mahabbatul ulama dinun yudanu bihi." Cinta kepada Allah adalah agama. Ya, kita beragama kepada Allah dengannya. Nah, cinta kepada Allah. Tapi maksud kami cinta kepada ulama adalah agama. Dengan dalil yang telah terdahulu bahwasanya Allah mencintai para ulama, hendaknya kita mencintai apa yang Allah cintai. Allah mengangkat derajat para ulama, menandakan Allah cinta kepada mereka. Kalau begitu kita pun cinta. Sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, kita cinta kepada para ulama. Nah, athar yang sahih sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Selain Allah Subhanahu wa taala memuji mereka bahwasanya mereka memiliki derajat yang lebih daripada keumuman makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, datang pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah pewaris para nabi. Nah, semakin dekat hubungan seseorang dengan Allah dan Rasulnya akan semakin tinggi derajat dia. Sebagaimana sebagian orang berbangga-bangga kalau memiliki mungkin anggota keluarga atau paling tidak semarga yang memiliki jabatan atau posisi di hadapan umat. Berlomba-lomba mereka menisbahkan diri, aku adalah anggota keluarga si fulan, anggota keluarga si Allah. Karena dia memiliki derajat. Nah, di mata umat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para nabi dan rasul adalah orang-orang terdekat dengan Allah, tentunya orang yang dekat dengan para nabi dan rasul juga memiliki kelebihan lebih daripada yang lainnya. Dan para ulama disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah pewaris para nabi. Innal ulama warasatul anbiya wa inna ma'syaral anbiya lam nuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama nuwarrisul ilm. Faman akhadahu bihaddin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi atau para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya kami para nabi atau rasul tidak mewariskan harta
mata uang emas atau mata uang perak. Yang kami wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu merupakan warisan para nabi, sungguh dia telah mengambil dengan bagian yang baik, bagus. Cukuplah dua pujian ini mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, alim ulama. Apalagi begitu banyak kemuliaan yang lainnya yang bisa kita dapati ketika kita duduk dengan mereka. Mereka dermakan waktu mereka. Mereka sumbangkan tenaga mereka. Nah, mereka serahkan seluruh apa yang ada pada diri mereka untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan misi dan visi para nabi dan rasul. Apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, kemudian para ulama yang mengikuti jalannya para nabi dan rasul, nah, derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dengan tangan-tangan para ulama orang yang sesat menjadi karena hidayah. Berapa banyak dengan lisan-lisan para ulama orangnya yang tadinya sesat, kafir, syirik menjadi beriman, mengamalkan tauhid. Berapa banyak para pelaku maksiat dengan lisan penjelasan dari para ulama meninggalkan maksiat mereka kemudian masuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara siapa? Para ulama. Sebagian salaf mengartikan tentang para ulama, menggambarkan tentang pentingnya para ulama ibaratnya seperti bintang-bintang di langit. Allah Subhanahu wa taala mensifati tentang bintang di antaranya adalah masabih. Bintang-bintang di langit adalah perhiasan bagi langit. Tanpa bintang langit tidak terlihat cantik. Tanpa matahari merupakan bintang terbesar di alam semesta, manusia berjalan dengan kegelapan. Dikarenakan perannya matahari bisa memberikan cahaya kepada seluruh umat, mereka berjalan kemanapun dengan arah yang mereka inginkan dalam keadaan terang benderang. Seperti itulah para ulama. Ide mereka, gagasan mereka, arahan mereka, nasihat-nasihat mereka. Al-amru bil ma'ruf mereka, wan nahyi anil munkar mereka serahkan kepada siapa? Kepada umat demi Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya hak untuk dihormati. Ini adalah tanda para ulama bahwasanya ulama selain beliau ajarkan kepada kita dihormati, dicintai, dilindungi, dipelihara. Dikarenakan satu alim ulama lebih berharga daripada 1000 orang jahil. Satu alim ulama, keberadaan mereka di tengah-tengah umat lebih berharga daripada 1000 orang jahil. Orang jahil terkadang hanya membuat beban bagi sebagian orang. Dikarenakan kebodohan dia terkadang mengganggu, menyakiti. Entah itu dengan lisan dia atau tangan dia. Tapi para ulama datang dengan keberkahan. Datang dengan membawa kebaikan. Makanya tepat apa yang beliau katakan di sini bahwasanya para ulama dicintai. Kalau datang dengan lafaz cinta, khalas, seluruh kebaikan yang ada pada diri kita serahkan kepada mereka berupa perlindungan. Sebagaimana kita cinta kepada anak dan istri kita lindungi mereka. Termasuk di dalamnya membantu, sebagaimana kita mencintai anak dan istri kita bantu mereka. Demikian juga membantu para ulama menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan misi dan visi para nabi dan rasul. Datang perkataan ini dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, laulal ulama la'ashan nasu kal bahaim. Seandainya bukan keberadaan keberadaan para ulama, niscaya umat manusia hidup ibaratnya seperti hewan ternak. Tidak tahu kemana arah mereka akan melangkah. Mereka yang menerangkan kepada umat tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memperkenalkan kepada umat tentang jati diri Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengajarkan kepada umat tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, diibadahi, diimani, ditakwahi dan seterusnya.
Dan kita merasakan akan hal tersebut tentang pentingnya ulama. Berapa banyak hal-hal tentang agama, bahkan permasalahan dunia, masalah pribadi kita, yang mungkin berbenturan dengan kejahilan serta kebodohan kita, nggak tahu apa yang kita inginkan. Dengan menuju kepada para ulama, bertanya, minta bimbingan kepada para ulama, keluarlah pencerahan. Keluarlah jalan keluar. Nah, datang dari mereka ide-ide cemerlang, saran-saran, kritik yang membangun, nasihat dan arahan yang belum tentu kita dapati dari 1000 orang jahil. Makanya barakallahu fikum jami'an, Syekh Mukbir rahmatullahi alaihi dalam sebagian rekaman beliau mengatakan bahwasanya wujudul alim fi baladin ayatun min ayatillah. Keberadaan seorang alim di satu negeri merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini jarang. Mencari orang bodoh penuh pasar, penuh jalan, penuh bumi orang bodoh. Mencari seorang alim sangat jarang, sangat sedikit. Jadi barakallahu fikum, seandainya ada seorang alim di negeri kita, nah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan sia-siakan. Kalau menyia-nyiakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak disyukuri baik itu dengan lisan, tidak disyukuri baik itu dengan hati, tidak disyukuri baik itu dengan anggota tubuh, akan diangkat nikmat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rabb kalian telah memandangkan, apabila kalian bersyukur kepada satu nikmatnya, dia akan menimbahkan nikmat yang lain. Allah akan tambahkan ketika nikmat tersebut disyukuri. Wala in kafartum, apabila kalian mengingkari akan nikmat tersebut, ancaman dari Allah, inna adzabi lasyadid. Pertama, nikmat tersebut akan diangkat. Kedua, bahwasanya ini merupakan bentuk kekufuran, akan diberikan ganjaran siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sang penulis Syekh Mukbir rahmatullahi alaihi ajarkan kepada kita bahwasanya hak di antara para ulama adalah dicintai, konsekuensi dari cinta adalah dilindungi, dijaga, dipelihara, karena keberadaan mereka adalah keberadaan agama Allah Subhanahu wa taala di suatu negeri. Wa narghabu fil istifadati minhum, dan kami bersemangat, berambisi untuk mengambil faedah dari mereka. Datang dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala memuji tentang Nabi Isa alaihissalam. Dia sendiri mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Sebelumnya, inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Kata Nabi Isa alaihissalam, ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku adalah hambanya. Aku adalah hamba, dan Allah menjadikan aku berbarokah dimanapun aku turun. Kenapa gerangan Nabi Isa berbarokah dimanapun beliau turun? Dikarenakan yang beliau bawa adalah ilmu, yang beliau bawa adalah nasihat dan arahan. Demikian juga keberadaan seorang alim ulama di satu negeri menunjukkan tentang berkah negeri tersebut. Ketika ada satu alim ulama di satu negeri, hendaknya inilah yang kita jadikan sebagai pelajaran penting. Wa narghabu fil istifadati minhum. Nah, kita bersemangat untuk mengambil fawaid dari mereka. Karena berdirinya satu dakwah tidak pernah lepas dari 3 unsur utama. Yang paling pertama adalah keberadaan seorang alim. Nah, 2 yang akan kita sebutkan nanti termasuk cabang. Ini dulu paling pertama. Ada murid, tidak ada alim, bagaimana mau belajar? Nah, yang kedua setelah keberadaan seorang alim, keberadaan seorang mu'allim, yang belajar dari kalangan murid. Kemudian yang ketiga adalah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala akan satu tempat, berupa masjid atau paling tidak rumah. Namun yang paling penting di antara ini semuanya adalah keberadaan seorang alim. Ada murid, ada masjid, tapi tidak ada alim, bagaimana mau belajar? Apa yang beliau katakan kepada kita di sini, wa narghabu fil istifadati minhum, kami semangat, kami berambisi untuk mengambil faedah dari mereka. Ini adalah kesempatan emas. Berapa banyak tempat yang kita dapati ketika tidak ada alim ulama di sana, hidup serasa hampa, hidup serasa dahaga dan haus, tak ada nikmatnya ilmu tersebut. Hari-hari hanya mencari dunia, hari-hari mencari dunia, kemudian tidak ada bimbingan dari para ulama,
Tidak ada yang mengingatkan kepada surga, tidak ada yang menakut-nakutkan tentang neraka, tidak ada yang membimbing kita untuk lebih menjadi lebih baik ke depannya. Keberadaan para ulama hendaknya lebih semangat kita untuk menimba ilmu, mengambil istifadah. Terdapat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi keberadaan seorang alim kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut alim tersebut merupakan musibah yang besar. Musibah besar bagi umat seluruhnya. Datang dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidul ilman tiza'an min sudurir rijal, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Fa idza halaku ittakhadhan nasu ru'usan juhala fa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu." Telah lewat hadisnya, telah kita bacakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu dengan cara mengambil dari dada pemilik ilmu, namun Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Dihabul ulama musibah. Kepergian para ulama, kematian para ulama adalah musibah. Apa bentuk musibahnya? Lanjut dari hadis tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila para ulama telah tiada, kemudian orang-orang mengangkat tokoh di antara mereka, orang-orang jahil, akhirnya mereka ditanya, kemudian mereka berfatwa dengan kejahilan, mereka sesat, mereka pun menyesatkan orang lain. Jadi keberadaan para ulama yang membawa ilmu di satu negeri, ketika ada di negeri tersebut ilmu, ada tersebut alim ulama, daerah tersebut akan berkah. Karena hidup sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan di negeri tersebut. Ketika tidak ada ini, yang ada hanyalah kejahilan yang merajalela. Tidak ada kebaikan di tempat tersebut. Terbukti juga dari satu hadis datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kisah tentang seseorang yang membunuh 99 jiwa. Dalam hadis tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan." Ada seorang dari zaman dahulu, yakni di kalangan Bani Israel, dia pernah membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an alimin fadulla ala alimin faqala hal li min taubah faqala la. Kemudian dia bertanya, dia ingin bertobat, ada niat dalam dirinya untuk bertobat setelah menghabisi 99 nyawa. Dia bertanya, di manakah ada orang alim? Kemudian ditunjuki bahwa di sana ada orang alim. Dia pergi bertanya di alim tersebut. Dia bertanya kepada orang alim tersebut, apakah masih ada pintu taubat bagiku? Orang alim tersebut, karena kebodohan dia, kejahilan dia, alim namun sesat, dia mengatakan tidak ada pintu taubat. Satu nyawa yang haram untuk dibunuh saja merupakan dosa besar, apalagi yang telah membunuh 99 nyawa. Tidak ada pintu taubat bagi engkau. Emosi, tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, akhirnya dia pun membunuh alim tersebut. Genap orang yang telah dia bunuh menjadi 100. Fasala an alimin fadulla alaihi faqala hal min taubah faqala na'am may yahulu bainaka wa bainat taubah. Kemudian dia bertanya lagi, belum surut ambisi dia untuk bertobat. Dia bertanya, masih ada orang alim yang lain? Ditunjukin di sana ada seorang alim. Kemudian bertanya kepada orang alim tersebut, apakah ada pintu tobat bagiku sedang aku sudah telah membunuh 100 jiwa? Orang alim tersebut memberikan jawaban, iya ada. Tidak ada yang bisa menghalangi antara engkau dengan tobat. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi antara engkau dengan tobat, selama nyawa masih di kandung badan. Belum terbit matahari di arah terbenamnya, masih terbuka pintu tobat selebar-lebarnya. Kemudian diberikan arahan oleh alim tersebut bahwasanya intolik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budullaha fa'budillaha ma'ahum. Pergilah ke satu negeri, di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusu, dan jangan kembali ke negeri engkau, karena negeri engkau adalah negeri yang jelek.
Alim ulama ini memberikan arahan bahwasanya di negeri tersebut ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang berilmu mengetahui bahwasanya di sana ada Allah Sang Pencipta. Hak Allah adalah diibadahi. Negeri tersebut berbarokah, membuahkan hasil bahwasanya dipuji oleh orang-orang alim di zaman tersebut. Jangan kembali ke negeri engkau karena buah hasil dari tinggal di negeri engkau menjadi orang yang bermaksiat, fajir, menghalalkan darah. Akhirnya engkau membunuh 100 jiwa karena buah hasil dari negeri yang tidak ada alim ulama di dalamnya. Kejelekan yang merajalela. Tapi ketika negeri tersebut ada seorang alim ulama, ditegakkannya ilmu, didakwakannya tauhid, diamalkannya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, negeri tersebut berbarokah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida." Negeri yang baik juga akan membuahkan hasil yang baik, serta negeri yang jelek hasil panennya pun jelek. Menceritakan tentang satu negeri dengan hasil buminya. Kalau negeri yang baik membuahkan hasil yang baik. Sama halnya juga dengan kebaikan dari sisi agama. Ketika negeri tersebut baik karena keberadaan alim ulama yang menyebarkan tauhid, yang mengamalkan sunnah, insyaallah hasil dari negeri tersebut pun kebaikan. Ikhwani fillah barakallahu fikum jami'an, satu hal yang kita berikan tanbih bahwa telah boleh berikan kepada kita faedah alim ulama, hak mereka dicintai. Ditambahkan dari diri mereka merupakan konsekuensi dan cinta adalah menjaga, memelihara, membantu dalam hal apa yang mereka dakwakan. Satu hal yang kita ingin berikan tanbih bahwasanya seorang alim ulama, dai di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dia dermakan waktu dia, tenaga dia, harta dia demi menyebarkan kebaikan, janganlah dimusuhi. Karena memusuhi para ulama adalah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya memusuhi alim ulama? Mereka adalah penyambung lisan para nabi dan rasul. Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah dari Allah. Tidak ada hak bagi kita untuk membenci mereka. Maka seandainya membenci mereka, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwasanya akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah dalam sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Dalam riwayat Imam Ahmad, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Yang artinya pada riwayat Imam Muslim, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku akan kumandangkan bagi dia peperangan. Ini kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Alim ulama jangan dibenci. Mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah dari Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "La nuridu minkum jazaa'an wala syukur." Mengajarkan seikhlasnya. Mengajarkan untuk mengangkat kebodohan, kedoliman, kesesatan, kesyirikan, kekufuran, seluruhnya mereka ajarkan kepada umat, menyebarkan tauhid, mencegah daripada kesyirikan, menyebarkan sunnah, mencegah daripada kebidahan. Ya mereka ajarkan kepada umat manusia tanpa meminta sepeser pun dari mereka. Hak apa kita memusuhi mereka? Bahkan pada riwayat tadi kita bacakan dari riwayat Imam Ahmad, "Man adali," menyakiti. Bukan cuma sekadar memusuhi, kalau memusuhi mungkin terlalu tinggi, menyakiti mereka pun tetap datang dalam riwayat Imam Ahmad, "Faqad adantuhu bil haq." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengumandangkan bagi orang tersebut peperangan. Diperangi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah, alim ulama, seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Bahkan seandainya pun diceritakan dengan kejelekan, digibahi, disebarkan aibnya, seandainya pun kalau itu adalah aib. Hal tersebut juga diberikan peringatan oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitab beliau Tarikh mengatakan satu perkataan yang indah. Kata beliau, "Luhumul ulama masmumah." Daging para ulama beracun. Apa maksud dari ungkapan ini? Datang dalam ayat surat Al-Hujurat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu
Inna katsiran. Nah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang konteks ghibah, Allah gambarkan tentang buruk dan jeleknya ghibah adalah ibaratnya seperti kita memakan darah dan kita memakan daging saudara kita sendiri. Jeleknya menggibahi saudara kita ibaratnya seperti saudara kita memakan dagingnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan. Saudara kita dalam keadaan dia sudah menjadi bangkai, kita makan daging dia. Manusia tidak boleh untuk dimakan, apalagi dalam keadaan sudah bangkai. Ini ungkapan tentang menggibahi. Apalagi yang digibahi oleh para ulama, kata Imam Ibnu Masakir, daging mereka beracun. Artinya kalau kita melancangkan lisan-lisan kita untuk mencela mereka, ibaratnya kita memakan daging mereka dalam keadaan beracun, berbahaya. Nah, ketika mencela seorang ulama yang telah kita kemukakan di depan bahwasanya mereka hendaknya dicintai, dibantu dalam hal al-haq yang mereka dakwakan, jangan dicela. Khalas, 3 hal yang telah kita sebutkan di depan bahwasanya mereka tidak boleh untuk dimusuhi. Seandainya pun tidak musuhi, jangan juga disakiti. Lebih kurang daripada itu lagi bahwasanya jangan pernah mencela mereka. Karena mencela mereka ibaratnya adalah kita memakan racun. Daging para ulama beracun. Dari ungkapan tadi yang dibawakan oleh Imam Ibnu Sakir, luhumul ulama masmumatun. Sebagian orang kalau tidak setuju dengan fatwa sebagian alim ulama dikarenakan mungkin hawa nafsu mereka terbendung, hawa nafsu mereka terhalangi dengan fatwa-fatwa sebagian para ulama, akhirnya mereka nggak punya sesuatu kecuali untuk dibenci, dimusuhi, diceritakan dengan kejelekan. Akhirnya apa? Kita dapati dari orang-orang yang membenci para ulama an-nasihin, ternyata mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari ahlus sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Apalagi datang dari perkataan yang indah dari Imam Abu Kilabah rahimahullah taala, seorang alim ulama. Dia katakan bahwasanya al-waqi'atu min alamati ahli bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk tanda-tanda pelaku kebid'ahan adalah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Mencela ahlul athar, mencela alim ulama yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda-tanda kebid'ahan. Seorang alim ulama yang ikhlas berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dicela, disakiti, dibenci, bahkan dimusuhi, ini adalah tanda-tanda kebid'ahan. Cukuplah satu tanda ini yang kita katakan bahwasanya Luqman dan orang-orang semacam dia menjadi hizbi. Karena dia mencela seorang alim ulama yang barakallahu fikum konsisten di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bersama dia. Ini perkataan alim ulama zaman dahulu, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya membenci, menyakiti, mencela, menggibahi, menjatuhkan kedudukan mereka di mata umat termasuk tanda-tanda kebid'ahan. Ini poin yang ke-30, masih ada waktu, kita akan ambil poin yang berikutnya. Berkata Syekh Muqbil rahmatullahi alaih pada poin yang berikutnya, Al-Wahid was-Salasun, poin yang ke-31. Kita berada pada 7 materi terakhir, karena buku ini berisikan 37 poin. Sekarang kita berada pada poin yang ke-31. Nanti kita berada pada bagian akhir dari buku ini. Tinggal beberapa poin lagi kita akan menyelesaikannya insyaallah. Poin yang ke-31 kata Syekh Muqbil rahmatullahi alaih, la naqbalul fatwa illa bidalilin min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ats-tsabita.
Kata beliau, kita tidak menerima fatwa kecuali dengan dalil yang dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang tetap, yang sabit. Nah, sunnah tidak setiap sunnah, namun sunnah yang memang sahihah. Pertama, barakallahu fikum, al-fatwa adalah pendapat dari alim ulama, dimulai dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, para tabi'in dan seterusnya sampai zaman kita sekarang ini. Nah, disebutkan dalam buku-buku para ulama bahwasanya fatwa memiliki andil dalam agama Islam. Hanya saja fatwa yang dijadikan boleh untuk diterima adalah ini, berlandaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi menyebutkan tentang adab-adab berfatwa, baik itu si mufti atau al-mustafti, baik itu si yang berfatwa ataupun orang yang meminta fatwa, berupa pertanyaan kemudian dijawab dalam bentuk fatwa oleh sebagian orang. Hendaknya ketika disampaikan adalah na'am, jawaban, kemudian tanpa dalil, tak ada salahnya untuk meminta. Bahkan inilah yang hendaknya dijadikan sebagai tolak ukur fatwa engkau tersebut, apakah ada landasan hukumnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang disebutkan kepada kita bahwasanya seandainya fatwa tanpa dalil, fatwa tidak kita terima. Karena landasan hukum barakallahu fikum dua yang datang Al-Quran dan hadis menganjurkan akan hal tersebut. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata perkataan dari Imam Malik rahmatullahi alaihi, Imam Darul Hijrah tinggal di kota Madinah, sambil menunjuk ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kullu qaulin yuqbalu wa yurad illa sahibi hadzal qabr. Setiap perkataan, nah, bisa diterima, bisa juga ditolak, kecuali pemilik kuburan ini, sambil mensyarat pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa yang datang dari beliau khususnya yang sahih, nah, tidak boleh untuk ditolak. Namun ketika datang dari orang lain, inilah kita timbang dulu dengan kitab dan as-sunnah. Kemudian jangan jadikan fatwa sebagai dalil. Ini ya, karena kebanyakan orang ketika ingin memenuhi hawa nafsu mereka, nah, kemudian ketika ditanya, apa landasan hukum engkau? Ada fatwa fulan, ada fatwa si Allan. Fatwa bukanlah dalil. Hal yang membuat kita tertawa ketika ditanya, mana dalil engkau tentang bolehnya yayasan fatwa? Apa landasan hukum engkau tentang bolehnya TN fatwa? Apa landasan hukumnya tentang bolehnya tasawul atau minta-minta kotak amal fatwa? Paling ujungnya fatwa. Dari apa telah kita kaji pada kitab yang sebelumnya, kemudian pada kitab yang sekarang sedang kita kaji, bahwasanya landasan utama agama Islam adalah kitab dan sunnah. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahkan satu lagi, usul, merupakan cabang dari dua tersebut dengan pemahaman para ulama. Nah, yang belajarkan kepada kita pada poin ini adalah bahwasanya fatwa, nah, memiliki andil dalam agama Islam, hanya saja diterima ketika mencocoki kitab dan as-sunnah. Ketika menyelisihi kitab dan as-sunnah, kita buang jauh-jauhnya fatwa dan kita ambil yang namanya kitab dan as-sunnah. Ini diajarkan oleh ulama kita, A'immatul Arba'ah, mengajarkan kepada kita bahwasanya seperti inilah beragama. Bahkan mereka sendiri menganjurkan untuk tidak taklid kepada mereka. Mereka sadari bahwa mereka adalah manusia biasa, hanya saja mungkin memiliki ilmu kemudian diikuti oleh sebagian orang, yang diikuti adalah dalil bukan diri mereka. Imam Syafi'i rahmatullah menyebutkan bahwasanya idza khalafa qawli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam anna aqli qad dhahab. Apabila pendapatku menyelisihi perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya akalku sudah hilang. Akal sehatku sudah hilang, aku gila.
Jadi beliau sendiri mengatakan bahwasanya aku tidak maksum. Imam Abu Hanifah juga mengatakan dalam sebagian perkataan beliau, "Idza khalafa qauli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabul alaih." Nah, apabila perkataanku menyelisih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kencingi perkataanku. Nah, jadi yang dipakai adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagai riwayat fadribu alal haid. Apabila perkataanku menyelisih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buanglah ke tembok. Oke, jangan dijadikan sebagai pegangan, tapi dilepas, bahkan dilempar ke arah tembok. Yang dijadikan sebagai pegangan adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an. Nah, ini sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini 2 poin, tepatnya tentang 30 serta 31. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.